Yang pertama, kami menyampaikan wasiat takwa kepada kita semuanya, karena wasiat takwa ini sangat penting bagi kaum muslimin. Bahkan wasiat takwa ini merupakan salah satu dari rukun khutbah pada saat khatib menyampaikan khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-sekali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang membiasakan dirinya dengan suatu kebiasaan, maka dia akan meninggal dunia dalam kebiasaan. Sehingga tidak heran kita melihat ada yang lagi selingkuh, ada yang lagi mabuk-mabukan, ada yang judi online meninggal dunia. Dan tidak sedikit kita melihat orang-orang baik meninggal di dalam kebaikannya. Ada dalam keadaan sujud meninggal dunia, sedang duduk di majelis ta'lim meninggal dunia, sedang qiraah Al-Quran meninggal dunia. Karena man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang membiasakan dirinya dengan satu kebiasaan, maka dia akan meninggal dengan kebiasaan. Persis satu pekan kemarin di hari Ahad malam kami melakukan takziah ke salah satu orang tua teman, ya, malamnya hari Ahad itu. Jadi dalam kondisi sakit, tapi bapak ini terus melanjutkan Al-Quran. Maaf, kemarin sekitar kilo kemarin. Dan beberapa jam kemudian bapak ini hilang kesadaran. Pada saat hilang kesadarannya, bapak ini mengatakan kepada anaknya, "Waduh, ini Masya Allah, ini tempat di mana saya? Kok indah sekali." Tapi tersebut dipanggil nama, di mana tempat ini? Kok indah sekali. Setelah itu menutup, ya. Pada dalam kondisi tidak sadar, lalu menutup usianya dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sedangkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Semoga kita semua telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mampu mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dan meninggal di dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, Bapak, Ibu, para pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam suasana duka, kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Karena perkara orang mukmin itu semuanya menjadi kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, wa idza asabathu dharra syakara. Jadi orang mukmin itu ketika mendapatkan satu kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa idza asabathu dharra, apabila mengalami satu ujian dan satu musibah, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu merupakan kebaikan juga baginya.
Oleh karena itu, bagi keluarga sahabat yang ditinggal, yang sedang berduka saat ini, ingatlah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bersabar. Dan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana surah yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah katakan, sungguh kami telah memberikan kepadamu satu nikmat yang banyak. Maka setelah Allah memberikan nikmat yang banyak, Allah katakan, fasholli, maka lakukanlah sholat untuk Tuhan. Fasholli li rabbik, lakukanlah sholat untuk Tuhan, untuk Rabb. Semoga kita semuanya melakukan sholat yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita melakukan sholat, tetapi kita masih tergolong orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 142. Ayat ini selalu berulang-ulang saya baca. Selalu saya ulang-ulang baca ayat ini, agar diri saya dan diri kita semuanya terhindar dari sifat orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka yang menipu Allah. Cirinya orang yang melakukan sholat tapi tetap masih dikatakan ada pada dirinya sifat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Kalau bahasa kasar itu dia abot dati namun datang waktu sembahyang. Namun waktu sembahyang kok dia berat tidak. Padahal itu adalah tanda pada diri kita masih ada sifat orang munafik. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Allah ketika datang waktu perjumpaan dengan Allah kita berat, kita malas, kita abot. Akhirnya Allah mengatakan kepada kita, cintamu palsu kepadaku. Sebagaimana orang mencintai seseorang, ketika datang perjumpaan dengan orang yang dicintai, tentu tidak ada rasa berat, tidak ada rasa malas, tidak abot ingin ketemu dengan orang yang dicintai dan orang yang dikasihi. Demikian juga ketika kita mengaku cinta kepada Allah, ketika datang perjumpaan dengan Allah melalui sholat, maka hendaknya kita bersenang, kita gembira, kita bahagia. Begitu hayya 'alas shalah, ya Allah, datanglah sholat, saya ingin berjumpa dengan Allah. Coba itu paksa diri kita. Ya Allah, senang, paksa dirinya. Ketika sholat subuh, as-salatu khairun minan naum. Benar-benar ngantok. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita kasih, maka kita saya segera menuju kehadiran Allah. Saya segera melakukan sholat. Dan yang kedua, sifat orang munafik di dalam sholatnya yura'unan nas. Dia ingin dilihat manusia. Kalau ada orang melihat dia sholat, dia sempurnakan sholatnya. Tetapi ketika tidak ada orang melihat, dia sholat asal-asalan. Dan yang terakhir ketiga, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Di dalam sholat, sifat orang munafik itu tidak mengingat Allah di dalam sholatnya illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi tidak ada khusyuk sama sekali. Kalau asal sembahyang kan, bukan selesai. Dan yang kedua wanhar, yaitu berkurban. Ini alhamdulillah di Monjok perluasan diinisiasi oleh kepala lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat
telah melakukan tabunan kurban. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Menandakan, menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi banyak nikmat. Hadirin Bapak Ibu pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita mengantar saudara kita, orang tua kita, Ibu Harap Hati. Beliau sampai dengan meninggal kemarin berusia 66 tahun. Tentu di dalam interaksi keseharian, ya, terutama dengan keluarga, ya, terutama dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, dengan menantu, ya, dalam puluhan tahun, dan tentu ya, kita semua menyaksikan bagaimana sosok seorang almarhumah. Kami yakin beliau orang baik, beliau orang soleh, beliau sangat sabar dalam kehidupan sehari-harinya, dalam mengerundah rumah tangga. Kesabaran ini akan dibalas, tempatnya di sisi ada Allah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," jika seorang wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya, qila dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Allah katakan, wahai wanita, kamu silakan masuk surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Sholat, semua kita bisa sholat. Puasa Ramadan, semua kita bisa puasa Ramadan. Bagi ibu ya, menjaga kehormatannya mudah bisa kita lakukan. Tetapi yang berat adalah mentaati suami. Tapi kami yakin almarhumah adalah orang yang rajin sholat, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan berbakti kepada suaminya. Mudah-mudahan ini satu modal, ya, modal utama dalam perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin, siapa saja wanita matat yang meninggal dunia, wa zawjaha anha radin, dan suaminya ridho, ikhlas, dakhala fil jannah, maka wanita itu masuk surga. Oleh karena itu kami perlu kesaksian dari suaminya untuk menguatkan diri hati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan janji Rasulullah SAW dengan ketaatan beliau kepada suaminya. Bapak Budi Handoko, Pak Budi Handoko, mohon disaksikan bahwa almarhumah orang yang sangat berbakti kepada Bapak. Alhamdulillah, ini tambah menguatkan kita semuanya. Kesaksian dari suami atas meninggal istri, dan selama interaksi di dalam rumah tangga, almarhumah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hatinya untuk ketaatannya kepada suaminya. Dan kami juga banyak mendengar ya cerita bahwa almarhumah ini rajin sedekah setiap bulan, bahkan sering membantu tetangga-tetangga di Monjo Culik, ya, kadang-kadang berupa beras, makanan dan sebagainya. Masya Allah. Ini kembali menguatkan kepada kita semuanya bahwa almarhumah ini orang yang soleh, orang yang baik. Kita bersaksi semuanya bahwa almarhumah orang yang baik. Bapak Ibu hadirin pengantar jenazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir dari kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, materi untuk terselenggaranya pemakaman almarhumah pada siang hari ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada
perilaku beliau mungkin sekali lagi yang sering disebut hutang piutang, ya, yang terkait dengan almarhumah, ya, jangan kita bebankan lagi almarhumah, semua kita hibahkan kepada keluarga yang ditinggal. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.